Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut untuk materi kita untuk manajemen budidaya tawar, payau, dan laut. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang seaweed dan mollusca mariculture, dari budidaya rumput laut dan juga kekerangan. Nah, ini kita tahu bahwasanya potensi perikanan kita, baik itu budidaya laut, tawar maupun payau. Jadi semenjak tahun 2005 sampai dengan 2009, produksi rumput laut ini mengalami penurunan. Jadi per tahunnya dia mengalami penurunan sebesar 3,14%. Nah, padahal kita tahu untuk kemudian potensi daripada budidaya laut, terutama terkait dengan rumput laut dan juga kekerangan, diantaranya di sana adalah rumput laut, kerang, dan juga teripang. Jadi potensi budidaya rumput laut itu mencapai 1.110.900 hektar lahan budidaya rumput laut itu. Sedangkan pada kerang malah lebih besar lagi dari itu, dari 4.206.400 hektar. Sedangkan untuk teripang, budidaya teripang, dia sekitar 515.980.000 hektar. Jadi itu potensi budidaya yang kita punyai, budidaya laut, terutama untuk komoditas kerang dan juga kekerangan yang kita punyai. Nah, kita membicarakan tentang kemudian rumput laut. Jadi rumput laut ini secara aspek kemanfaatan, kita tahu bahwa rumput laut ini salah satu komoditas ekspor. Bisa kita manfaatkan secara langsung dimakan, bisa juga dengan pemanfaatan daripada kandungan agarnya, ada juga pemanfaatan dari kandungan karagenan, serta pemanfaatan daripada alginat. Pemanfaatan daripada alginat ini digunakan antara lain adalah untuk kosmetik, untuk farmasi, bioteknologi, bioaktifnya yang kemudian diambil untuk teknologi makanan, industri kertas, dan lainnya. Jadi sehingga hal ini menyebabkan rumput laut ini secara masuk dalam kategori komoditas ekspor dengan nilai yang kemudian cukup stabil, dengan harga yang cukup stabil. Nah, dalam usaha budidaya rumput laut, maka salah satu yang diperhatikan adalah faktor daripada proses perencanaan. Nah, diantaranya adalah kemudian secara umum ada 4 faktor, mulai daripada ekologi, teknis, sosial, ekonomi, maupun non teknis. Nah, secara faktor ekologi, nah yang menjadi catatan dalam keberhasilan usaha budidaya rumput laut adalah kemudian parameter hidrooceanografi perairan. Suhu, pH, DO, salinitas, kecerahan, substrat dasar itu menjadi parameter utama di sana. Nah, yang kedua adalah kemudian ombak, ya, termasuk di dalamnya ombak, arus, itu menjadi sana di faktor ekologi. Yang kedua adalah faktor teknis. Faktor teknis ini adalah kemudian bagaimana kemudian teknologi budidaya yang digunakan ini adalah teknologi yang kemudian
yang kemudian efisien, efisien dalam hal ini efisiensi dalam kemudian uh, lamanya waktu budidaya dan juga uh, input input modal, input permodalan, permodalan usaha, permodalan budidaya. Ini yang menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Nah, salah satu yang diperhatikan dalam keberhasilan usaha budidaya. Yang ketiga adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi ini terkait secara keseluruhan adalah jarak lokasi budidaya, keterjangkauan, aspek keterjangkauan ke lokasi, dan juga tenaga kerja, sarana prasarana serta kondisi masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah faktor keamanan, untuk keberlanjutan usaha. Dan yang keempat adalah faktor non teknis. Faktor non teknis ini mulai daripada keterlindungan, konflik kepentingan, dan peraturan yang ada. Terutama adalah konflik kepentingan. Bahwasanya jangan sampai lokasi usaha budidaya rumput laut yang digunakan, yang kita mau akan lakukan usaha itu, dia berada dalam alur pelayaran. Itu akan timbul konflik kepentingan dengan masyarakat nelayan, karena itu jalur penangkapan. Kita tidak bisa melakukan usaha budidaya di situ. Kita harus kemudian jelas-jelas memperhatikan bahwasanya lokasi yang mau dijadikan lahan untuk budidaya rumput laut adalah lokasi yang di luar daripada alur pelayaran. Nah, selain satu menghindari konflik kepentingan, yang kedua adalah menghindari tadi kemudian bahan pencemar. Kalau orang berlayar itu kan pasti ada kemudian minyak, tumpahan minyak, oli dan lain sebagainya, sampah yang dibuang oleh nelayan. Itu yang menjadi catatan. Nah, jadi misalkan secara ini, nah ini kawasan alur pelayarannya, aktivitas penangkapan ikan, ada mungkin aktivitas wisata. Nah, usaha budidaya rumput laut yang harus kita lokasi yang kita pilih adalah jangan di sini, tetapi di sisi yang lain, yang kemudian tidak termanfaatkan, tetapi terlindung daripada ombak besar. Arusnya juga tidak terlalu kuat. Nah, ini kemudian salah satu hal yang kemudian yang diperhatikan. Nah, di lokasinya harus terlindung, di teluk terutama, ataukah kemudian perairan dangkal yang terlindungi, terutama kayak di Kepulauan Seribu, terus di Indonesia Timur yang banyak pulau-pulau kecil yang kemudian antar selatnya kemudian banyak. Nah, ini ataupun di perairan dangkal. Nah, ini yang beberapa lokasi yang kemudian memungkinkan untuk dilakukannya dipilih sebagai lokasi untuk usaha budidaya. Dari secara itu lokasi itu. Yang kedua secara hidrooceanografi, ini jadi secara umum ini teman-teman baca sendiri, variabel mulai dari kandungan fosfat, pH, suhu, semuanya sampai kepadatan fitoplanktonnya sekalian. Nah, ini nanti diperhatikan untuk melihat ini. Nah, secara umum rumput laut komersil yang kita kenal di sini ada 8 rumput laut umum yang kemudian secara umum mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan juga pasaran ekspor. Di antaranya adalah kemudian Capapis alvarezi ataupun Euchoma cottoni, ada juga kemudian Gracilaria, ada juga Capapicus striatum, alga merah juga, dia termasuk dalam kelompok alga merah. Ada juga Euchema spinosum.
ada juga Halimenia durfilea. Nah, dia ini juga termasuk dalam kelompok alga merah. Ada juga Sargassum, Sargassum spp. Ini kategorinya masuk dalam alga coklat. Ada juga Turbanaria conodes, Turbanaria conodes atau alga coklat, dan yang terakhir adalah Hypenia spp. Ini juga masuk dalam alga merah. Nah, tetapi yang paling terkenal di semua kedelapan ini adalah golongan Kappa, Kapapicus, baik itu Kapapicus alvarizii maupun Kapapicus striatum, terus Eucema, nah Eucema, dan juga Sargassum, Sargassum, dan juga Gracilaria. Ini yang lebih dominan, yang sering banyak dibudidayakan. Nah, kedua adalah kemudian aspek teknis. Aspek teknis daripada teknologi daripada budidaya rumput laut secara keseluruhan yang berkembang sampai hari ini adalah 5 teknologi budidaya rumput laut. Di antaranya adalah lepas dasar ataupun teknologi patok, ada juga kemudian teknologi sistem apung ataupun long line, kemudian teknologi rakit apung, yang berikutnya adalah kemudian teknologi kombinasi, teknologi kombinasi sistem jalur dia dilakukan, dan juga yang terakhir adalah teknologi net basket, kantong jaring. Ini teknologi lepas dasar atau patok. Jadi kita membuat kerangkanya, di dasar, kemudian dibentangkan tali. Nah, ini tertancap di dasar perairan. Ini pada perairan dangkal digunakan teknologi patok dasar ini. Nah, ini adalah rakit apung. Ini juga banyak digunakan. Paling banyak adalah salah satunya adalah ini, teknik rakit apung. Jadi dibikin rakit apung. Ini tali dibentangkan ke sini. Nanti ada jangkarnya. Jaraknya antar tali bentangan ini juga menjadi perhatian. Ada yang 30 meter, 30 cm, ada 40 cm. Memperhatikan faktor pertumbuhan juga. Nah, kemudian sistem apung atau long line. Sistem apung ataupun long line itu pada intinya dia hampir sama dengan sistem rakit apung, tetapi di sini dia tidak menggunakan rakit. Jadi bambu segala macam untuk membuat rakit ini dia tidak menggunakan, tapi langsung bentangan tali dan pelampung. Jadi dia menggunakan bentangan tali dan pelampung untuk membuat ini, dan juga ada jangkar untuk menahan. Jadi secara keseluruhan sama, ini bentangan tali. Nah, bentangan tali yang dipasang di sini. Nah, jadi jarak antar tali ini, antar tali ini juga disesuaikan sesuai dengan pertimbangan. Mau pakai 20 cm, mau pakai 30 cm, 40 cm, jarak antar talinya juga tidak menjadi satu permasalahan. Tetapi kalau sebaiknya jangan terlalu rapat, tidak terlalu rapat juga, agar kemudian memberikan celah untuk kemudian aliran air. Nah, dari aliran air. Jadi ini yang menjadi yang keempat adalah teknologi kombinasi, teknologi jalur kombinasi. Jadi dia adalah teknologi gabungan antara metode rakit dan juga metode long line. Nah, di sana dia ada kerangka, dia ada kerangka, tetapi kemudian dipasang
jalur tali yang kemudian dihubungkan, bentangan tali yang dihubungkan. Jadi ini sistem kombinasi yang digunakan. Dan yang keempat adalah kemudian yang kelima adalah kemudian net basket ataupun jaring kantong. Nah, ini saya ngambil gambar dari contoh kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian yang penelit skripsinya kemarin tentang ini, tentang net basket. Jadi dibuatkan kantong. Jadi bibit rumput laut itu dimasukkan dalam kantong berjaring yang dirakit ke kantong berjaring, dimasukkan di dalam, kemudian model long line. Jadi model tetap long line tetapi pakai kantong berjaring. Jadi harapannya adalah kemudian mencegah kemudian adanya pemangsaan daripada hama kayak ikan beronang, terus yang hama-hama yang lainnya. Tetapi ini juga ada kelemahan, nanti banyak teritip yang kemudian lumut, kemudian yang melekat di sini, jadi harus dibersihkan. Jadi ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita harus membersihkan kantong ini agar supaya tidak menghalangi penetrasi sinar matahari. Kalau lumut, teritip itu namanya ya, kerang-kerang liar ya, yang runcing itu, itu pasti akan pada menempel di sini, menempel di net basketnya. Jadi nanti rumput laut itu tumbuh di sini. Nah, ini yang kemudian berkembang dewasa ini. Berkembang dewasa inilah teknologi net basket ini yang digunakan. Nah, sedangkan hama yang ada pada hama dan penyakit yang kemudian yang muncul pada budidaya rumput laut, kalau hama itu mulai dari bulu babi ya, bulu babi maupun larvanya, dan juga larvanya ada larva teripang, ada ikan beronang, bintang laut, dan juga penyu hijau. Ini hama yang kemudian memakan talus ataupun memakan rumput laut itu sendiri. Sedangkan penyakit yang paling banyak adalah penyakit bakterial, jamur, dan juga ice. Nah, ini yang terkenal, ganas ice ini. Bakterial ini mulai diantaranya adalah makrokistis. Kalau jamur, dia biasanya Hydra thalassiae. Ini biasanya pada sergasum dia nyerangnya. Sedangkan yang sampai hari ini yang mengerang pada Capsicus dan juga Eucema adalah kemudian penyakit ice. Penyakit ice yang kemudian menyerang, dia akan membuat talus itu tunas ya. Dia kena rumput laut kan tidak berbatang, tapi dia semuanya adalah talus. Nah, talus ini dia menyerang menjadi putih, mengalami keputihan, agar kemudian mengalami mati lama-lama. Ini penyakit ice yang kemudian menyerang pada rumput laut. Nah, itu secara keseluruhan pada rumput laut. Jadi sebenarnya prospek untuk rumput laut ini sangat tinggi. Untuk daerah-daerah yang terlindungi, daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah yang kemudian ada teluk dan lain itu, ataupun selat, di antara selat itu kalau bisa dimanfaatkan untuk kemudian budidaya rumput laut, karena itu tadi permintaannya tidak akan pernah surut, tetapi terus mengalami peningkatan. Nah, yang menjadi permasalahan hari ini untuk rumput laut adalah aspek
tata niaganya pemasaran. Karena banyak kemudian eh, pengepul itu bermain di sana. Kadang direndam sama garam biar bobot bobot timbangannya menjadi lebih berat. Padahal di pabrik atau perusahaan sendiri sudah ada teknologi yang kemudian untuk mendeteksi itu. Mendeteksi itu. Apakah ini orang yang memasok rumput laut ini dia jujur ataupun tidak, dia memakai beberapa trik-trik untuk menambah bobot daripada rumput laut pun atau tidak, itu pasti akan ketahuan. Jadi uh, diusahakan mungkin jangan melakukan aktivitas-aktivitas trik-trik seperti itu untuk kemudian aspek pemasaran buat nanti misalkan ada yang terjun ke bisnis rumput laut, tetapi ya secara alami saja. Karena uh, itu akan, kalau kualitas rumput laut kita terutama Capabicus maupun Eucema itu kemudian, karena ini dua ini permintaannya selalu tinggi, Eucema maupun Gracilaria. Tapi Gracilaria lebih banyak di air payau, di tambak. Nah, itu saya kan mungkin, karena kalau kita menjaga kualitas rumput laut dengan bagus, teknik budidayanya. Nah, karena toh untuk budidaya rumput laut ini kan tidak terlalu ribet kita seperti budidaya ikan ataupun udang. Jadi tiap persiapan awal dicek tiap hari pagi, dayung sampan atau naik perahu ngecek, itu saja. Ngecek sebentar pulang, setengah jam pulang, nanti sore ngecek lagi. Jadi bisa dijadikan aktivitas tambahan, kerja tambahan, terutama dalam rangka untuk kemudian meningkatkan pendapatan dari nelayan. Karena budidaya ini salah satu, rumput laut ini salah satu kemudian alternatif budidaya untuk salah satu mata pencaharian alternatif, salah satu MPA, mata pencaharian alternatif untuk nelayan sebenarnya kalau kita dikembangkan untuk tadi ya, daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah yang ada selat, daerah yang berteluk, ataupun daerah-daerah yang perairannya tenang. Perairan tenang bisa kita manfaatkan ini. Untuk kemudian aktivitas budidaya rumput laut. Itu untuk rumput laut. Jadi secara umum di sana keberhasilan budidaya tadi tergantung daripada 4 faktor tadi ya, mulai dari faktor hidrooceanografi, kualitas air dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik, yaitu teknologi budidaya tadi yang digunakan. Ada 5 teknologi budidaya tadi yang digunakan dalam usaha budidaya rumput laut. Kemudian faktor sosial ekonomi terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan sosial budaya masyarakat. Dan yang keempat adalah faktor non teknis terkait tingkat keamanan, konflik kepentingan, serta perundang-undangan berlaku. Dalam artian perundang-undangan berlaku adalah kita kan sudah punya RZWP 3K, rencana zonasi wilayah perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, RZWP 3K ini adalah sebagai satu panduan bagi kita, karena di sana itu sudah terpetakan semua daerah mana yang layak untuk usaha budidaya, layak untuk usaha penangkapan kalau di laut ya, untuk pelayaran, untuk pengeboran minyak lepas pantai, untuk latihan militer segala macam, itu diatur semua di dalamnya itu. Daerah yang kemudian merupakan jalur pipa dan kabel yang bawah laut segala macam, itu semua sudah tertata bagus dalam RZWP 3K. Begitupun di darat juga sama. Ini untuk pariwisata, ini untuk aspek pemanfaatan umum, ini untuk konservasi, ini untuk usaha
pemanfaatan terbatas, hanya untuk penelitian daerah, itu sudah tertata rapi semua dalam RZPP 3K. Dalam artian ini peraturan-peraturan yang kemudian harus ditaati karena sekarang ini kan kita membuka usaha sekarang ini untuk budidaya sebagai macam itu kan harus kemudian ada izin usahanya yang kemudian lewat aplikasi OSS. Jadi itu yang harus dipenuhi, agar kemudian izin usahanya keluar. Berarti. Nah, berikutnya kita melihat kekerangan. Nah, kerang ini juga menjadi salah satu primadona untuk usaha budidaya juga. Secara umum itu ada yang saya tampilkan ini cuma ada 6, tapi banyak jenis kerang yang lain yang kemudian ini yang kemudian ekonomis penting dan juga banyak beredar. Selain 6 ini juga banyak jenis-jenis kekerangan lain yang kemudian muncul. Ada kerang darah, ada kerang hijau, simping, tiram, kerang mutiara dan juga abalon. Nah, yang paling bombastis dengan nilai daya jual tinggi adalah abalon, kerang mutiara, tiram. Ini yang kemudian ini beberapa contoh untuk kerang mutiara. Untuk usaha parameter kualitas airnya ini harus memenuhi ini, nanti dilihat sendiri untuk parameternya satu persatu. Teknologi budidaya secara umum, teknologi budidaya daripada budidaya kerang ini ada 4, yaitu kemudian model rakit, model cagak, model dulang, dan juga model tali rentang. Jadi 4 teknologi budidaya ini yang kemudian dikembangkan sampai kemudian hari ini. Jadi ini yang ini wadah pemeliharaannya kerang jadi sini. Nah, ini nanti ada ditentangkan jaring. Ini pun sama, nanti cagak begini, nanti rentangan jaring ditempelkan di sini. Nah, ini yang kemudian tali rentang yang ya bisa dinamakan modern lah, digantung seperti ini. Nah, secara umum teknis daripada budidaya rumput laut itu mulai dari penebaran benih dan diakhiri dengan pengendalian hama dan penyakit. Jadi penebaran benih, terus pemasangan inti mutiara ya, terus ada pemeliharaan, ada pakan, perawatan, pembersihan cangkang. Nah, pembersihan cangkang sampai pengendalian hama dan penyakit. Nah, yang perlu diingat sebelum proses penebaran benih ini adalah pemilihan lokasi daripada budidaya tiram, ya, budidaya tiram mutiara. Dia hampir sama dengan rumput laut pemilihan lokasinya. Jadi usahakan supaya lokasi budidaya tiram ini terlindung daripada angin dan gelombang yang cukup besar, yang masih kecil, riak-riak segala macam itu masih memungkinkan lah. Tapi jangan yang kemudian ombak ataupun angin yang besar. Terus yang kedua yang terpenting adalah kemudian perairan itu subur, kaya akan makanan alami. Ini yang menjadi salah satu aspek dalam pemilihan lokasi. Nah, terus yang ketiga adalah tingkat kecerahannya harus tinggi. Jadi tingkat kecerahan daripada untuk budidaya kerang mutiara ini, tiram mutiara ini harus tinggi tingkat kecerahannya. Nah, misalkan
penetrasi cahaya itu bisa sampai 10 meter, 15 meter. Nah, berarti ini kan cocoknya kan lebih banyak di Indonesia Timur ya. Kita tahu kemudian yang paling idola itu kan ada di Lombok untuk mutiara. Tidak menutup kemungkinan di Papua, di Ambon, terutama kemudian Maluku Utara. Lebih banyak kepulauan-kepulauan di sana. NTT juga sebenarnya bisa digunakan karena tingkat kecerahannya tinggi, Kepulauan Seribu. Nah, terus yang keempat adalah dasar perairan itu harus berpasir dan juga ada karangnya, pasir berkarang, karang berpasir, pasir karang. Nah, itu tadi dengan kedalaman ya 15 meter tadi, antara 15 sampai 25 lah di sana. Dan salah satu dan berikutnya adalah harus bebas dari pencemaran. Nah, itu beberapa beberapa hal yang kemudian kita gunakan dalam apa namanya, dalam pemeliharaan ini. Nah, dari teknis budidaya ini pada umumnya penebaran benih kita awali dengan pemeliharaan spat. Benih itu namanya spat yang kecil dengan ukuran 5 cm. Jadi ukurannya 5 cm kita pelihara. Terus yang berikutnya adalah kemudian pemasangan inti. Nah, pemasangan inti ini dalam tiram mutiara atau kerang mutiara ini ada dua. Jadi ada pemasangan inti mutiara bulat, ada juga pemasangan inti mutiara setengah bulat. Jadi dia bulat dan juga setengah bulat. Kalau pemasangan inti mutiara yang bulat ini teknisnya dilakukan cangkang mutiara, ya, tiram mutiara itu yang kemudian cangkangnya sudah terbuka. Nah, itu kita kemudian tahan dengan penjepit. Nah, tahan dengan penjepit agar bagian anterior itu tetap menghadap ke kita yang mau memasangkannya. Jadi ditahan dengan penjepit supaya tidak tertutup. Nah, inti mutiara yang akan dimasukkan itu bervariasi diameternya. Inti mutiara biasanya antara 6 sampai 12 mm diameter daripada inti. Nah, kemudian tadi kan sudah ditahan, cangkangnya yang terbuka itu ditahan dengan penjepit. Nah, ketika kemudian semua organ dalam kerang itu terlihat, maka kita mulai melakukan sayatan. Nah, sayatan ini dimulai dari pangkal sampai kepada gonad. Jadi pelan-pelan dan sangat hati-hati dilakukan itu. Nah, kemudian intinya itu kita masukkan. Nah,
biasanya kita masukkan dengan bantuan nukleus karier. Nah, dimasukkan sama dengan lapisan mantelnya mutiara itu, kita masukkan pelan-pelan ke dalam di sana. Nah, setelah masuk dalam ditutup lagi, ya sudah, nanti dilihat. Sedangkan secara pemasangan yang mutiara dengan setengah bulat itu tadi, bulat, yang setengah bulat sama sebenarnya proses yang dilakukan, tetapi ini yang kemudian inti yang digunakan adalah inti-inti yang setengah bulat. Ini setengah bulat. Jadi itu yang dilakukan. Sedangkan pemeliharaan di sini pemeliharaan tetap dilakukan secara pada umumnya. Kita mengatur agar supaya bagian atas, bagian tempat kita masukkan inti itu harus pada bagian atas, jadi tidak di bawah begini. Jadi misal cangkangnya begini harus berada pada di atas terus, jangan sampai kemudian terbalik begini, takutnya nanti inti mutiaranya itu dimuntahkan keluar, jadi ditahan di atas. Nah, itu selama pemeliharaan dipelihara seperti itu, diperhatikan faktor penataannya. Yang kedua adalah pemeriksaan. Ini harus diperiksa nanti kemudian dipelihara selama 2-3 bulan. Kita melakukan pemeriksaan untuk mengecek perkembangan daripada inti mutiara tadi, apakah dimuntahkan ataupun tidak, dengan menggunakan sinar X. Setelah 2 bulanan itu kita sinari, kita lihat inti mutiara yang kemudian dimasukkan sebelumnya itu 2 bulan yang lalu itu dimuntahkan atau tidak. Nah, tapi yang terpenting selama proses pemeliharaan itu harus sering dilakukan proses pembersihan cangkang mutiara dan juga kantong keranjang pemeliharaan yang tadi itu. Jadi kita bersihkan. Jadi berapa kali? Apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 hari sekali, tergantung daripada kelimpahan organisme yang menempel pada cangkang maupun pada kantong, pada jaring ataupun keranjang yang digunakan sebagai tempat untuk menggantung menempelnya tiram ataupun kerang. Pakan. Nah, pakan biasanya tiram mutiara ini mengkonsumsi makanan alami. Makanan alami berarti plankton yang kemudian dikonsumsi oleh tiram mutiara ini selama pemeliharaan. Jadi berarti selama pemeliharaan ini tidak dibutuhkan pakan tambahan. Nah, sehingga tadi yang sempat saya jelaskan di awal, untuk pemilihan lokasi harus kemudian lokasi-lokasi yang kemudian benar-benar mempunyai tingkat kesuburan tinggi, sehingga tiram mutiara itu tidak mengalami kekurangan makanan. Nah, perawatan tadi hampir sama,
Bahasanya 2-3 bulan setelah pemeliharaan segala macam itu kita mengecek sinar X, melihat apakah intinya adalah intinya itu sudah berkembang atau dimuntahkan kembali, dan sebagainya. Kalau dimuntahkan kembali kan kita bisa melakukan proses pergantian ataupun selanjutnya. Begitupun pembersihan cangkang. Nah, pembersihan cangkang ini kita lakukan secara berkala, tetapi kemudian berapa hari sekali itu tadi kan sempat disinggung, Pak, tergantung daripada banyaknya organisme yang menempel pada cangkang ataupun pada keranjang, agar supaya dia tidak mengganggu pertumbuhan daripada tiram mutiara. Jadi proses pertumbuhannya itu sampai dari selama waktu sampai 4 bulan itu tetap kita bersihkan. Nah, terus kemudian posisi rakit segala macam itu juga tetap kita perhatikan juga. Jadi kalau rapuh, rusak kita ganti segala macam. Itu dilakukan di sana. Sedangkan yang terakhir adalah pengendalian hama dan penyakit. Nah, hama tiram mutiara umumnya menyerang pada bagian cangkang. Nah, kita tahu cangkang itu karena pelindungnya banyak yang menyerang ke sana. Biasanya dari teritip ya tadi ya, teritip, racing, itu yang kemudian, dan juga polychaeta itu dia mampu loh dengan cangkang kerang mutiara yang sekeras itu dia bisa melubangi. Teritip, kalaupun teman-teman yang kemudian menggunakan budidaya ditambak dengan terpal ataukah budidaya lagi tambak garam menggunakan terpal, itu pasti akan mengalami itu. Jadi banyak di bawahnya itu banyak teritip-teritip yang agak loncong begini, runcing, itu mampu sampai melubangi sana. Begitupun di tiram mutiara juga hamanya itu teritip, mampu melubangi daripada di sana. Nah, hama yang lain adalah predator. Kalau hama dari itu teritip dan lain sebagainya itu relatif. Nah, hama yang lain adalah predator kayak gurita. Gurita juga menjadi predator untuk kemudian tiram mutiara, rajungan, kerang hijau. Nah, itu juga menjadi predator pada yang memakan dari kerang mutiara. Nah, pencegahannya bagaimana? Nah, itu tadi pencegahannya kita membersihkan pembersihan cangkang tadi itu. Jadi secara berkala kita bersihkan segala macam itu untuk hama. Sedangkan untuk penyakit, biasanya penyakit yang menyerang adalah 3, yaitu bakteri, parasit serta virus. Secara umum ada 3. Nah, yang secara umum yang paling ditemukan adalah Haplosporidium. Itu yang kemudian sering ditemui. Nah, itu parasit. Sedangkan bakterinya yang paling umum menjadi masalah itu adalah Pseudomonas. Nah, Pseudomonas. Kemudian ada Vibrio anguilan, dan juga Achromobacter
Achromobacter, Achromobacter sp. Nah, itu yang paling banyak ditemukan pada kerang mutiara yang menyerang secara umum. Nah, sedangkan virus yang kemudian menginfeksi daripada itu tadi kan parasit sudah, bakteri ya, sedangkan virus yang sering menginfeksi pada tiram mutiara atau kerang mutiara biasanya adalah virus herpes. Nah, untuk mengatasi ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah monitoring salinitas. Jadi usahakan supaya salinitas itu tetap berada pada salinitas optimum untuk pemeliharaan. Jangan di bawahnya itu, jangan di atasnya itu. Usahakan monitoring di sana. Kalau bagaimana dengan perubahan cuaca? Dan lain sebagainya. Makanya untuk penebaran benih itu juga harus memperhatikan aspek klimatologi. Jadi musim hujannya kapan, musim kemaraunya kapan, segala macam itu harus juga diperhitungkan dalam usaha budidaya tiram ini, karena akan mempengaruhi. Selain itu adalah kemudian fluktuasi suhu. Jadi yang tadi adalah monitoring salinitas, yang kedua adalah kita menjaga agar kemudian fluktuasi suhu ini tidak terlalu tinggi. Jadi artinya apa? Kedalaman daripada tiram mutiara budidaya itu tidak terlalu dekat ke permukaan, tapi agak ke dalam. Karena perubahan cuaca, fluktuasi cuaca itu kan ekstrim itu kan terjadi di tingkat permukaan sampai 10 meter itu sering mengalami perubahan yang cepat, fluktuasi yang cepat. Kalau yang mulai 15, 20, 25 ke bawah itu kan lebih cenderung stabil. Terjadi perubahan, kena efek perubahan iya, kena fluktuasi iya, tapi fluktuasinya itu masih bisa ditolerir, tidak terlalu lebar fluktuasinya. Ini yang kemudian bisa diatasi seperti itu. Terus apa lagi? Untuk mengatasi herpes itu tingkat kecerahan tadi. Jadi kecerahannya cukup bagus lah. Jadi diupayakan supaya tiram mutiara itu kedalaman untuk budidaya tiram mutiara itu mampu tertembus sinar matahari. Penetrasi sinar matahari itu bisa sampai ke sana. Jadi wilayahnya masih wilayah agak sedikit terang, bukan lagi remang-remang. Bahaya remang-remang itu, banyak penyakitnya, banyak godaannya kalau wilayah remang-remang. Manusia saja tergoda untuk kalau sudah berada pada remang-remang, apalagi kemudian pada tiram. Nah, jadi biaya remang-remang itu kan banyak predator, banyak itu kemudian yang bekerja, banyak bekerja sama. Kondisi yang dihadapi. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah untuk mencegah supaya herpes itu tidak ada. Usahakan supaya lokasi budidaya itu tidak pada lokasi yang kemudian dasar perairannya lumpur berpasir. Lumpur berpasir apa pasir berlumpur? Ya sama saja. Jadi lumpur berpasir itu jangan sampai, karena potensi herpesnya itu tinggi di sana. Jadi untuk mensiasati itu yang dilakukan. Jadi untuk mencegah
mencegah atau mengatasi herpes itu di sana. Dari usahakan satu monitoring salinitas, yang kedua adalah menjaga supaya fluktuasi suhu itu tidak terlalu tinggi seperti kedalamannya ya. Terus sama juga yang berikutnya adalah tingkat kecerahannya juga usahakan supaya cahaya matahari mampu menembus ke sana. Yang keempat tadi, yang terakhir tadi adalah substratnya itu. Substratnya itu untuk kerang mutiara. Nextnya adalah kemudian abalon. Nah, ini yang kemudian lagi tren hari ini, berapa tahun terakhir ini itu menjadi tren. Kalau kerang mutiara kan sudah lama, tiram mutiara. Ini saya untuk kekerangan ini kita bahas yang populer saja, yang menjadi komoditas ekspor ya. Tiram mutiara, abalon. Abalon asinina, nama latinnya. Abalon asinina. Parameter hidrooceanografinya itu ya suhu, salinitas, DO, pH, sama dengan amonia. Ini kalau di Jawa Timur ini kita bisa lihat di BPAP Situbondo. Lombok juga ada, Ambon juga banyak, Lampung juga ada. Dari budidaya laut payau, balai-balai yang dipunyai oleh kementerian sudah mulai mengembangkan ini. Untuk abalon, secara keseluruhan benih abalon ini harus seragam untuk proses. Abalon ini benih yang kemudian mau ditebar itu harus kemudian dia sensitif terhadap respon dari luar. Yang ketiga, dia sudah harus bisa memakan rumput laut Gracilaria, karena ini pakan utamanya itu lebih banyak ke Gracilaria sama hulva, bukan ulva ya, hulva. Jadi dia sudah harus bisa makan mbak grass sama mbak hulva, Gracilaria dan juga hulva. Benih yang bagus juga adalah benih abalon yang kemudian bisa melekat kuat pada substrat. Jadi bisa dia nempelnya kuat di sana. Dan juga dagingnya kenyal, ketika disentuh tuh kenyal. Benih abalon yang bagus itu. Terus kita periksa cangkangnya ada yang cacat atau enggak. Itu menandakan bahwasanya benih abalon itu bagus. Dan juga yang terakhir adalah responnya dia terhadap makanan itu cepat. Jadi ketika kita ngasih Gracilaria, mbak grass atau mbak ulva, kita masukkan ke dalam media pemeliharaan, responnya langsung sergap begitu. Dia langsung menyergap, sehingga responnya menjadi lebih bagus di sana. Untuk itu benih abalon. Nah, teknologi budidaya abalon yang berkembang pada sampai saat ini, dewasa ini masih dua, yaitu penkultur atau bak pemeliharaan yang di dekat pantai. Kalau di balai-balai itu ya di pinggir pantai dibangun, baik itu dalam ruangan ataukah kemudian di ruangan terbuka. Dibangun bak pemeliharaan ataukah juga pemeliharaan pada KCA di laut. Itu di dua itu. Jadi teknologinya sederhana, jadi bak
disimpan di sana. Kalau ini Pak Bundar dimasukkan, macam semuanya ini dimasukkan di dalam sini, sesuaikan diameter, ada substratnya di sana untuk tempat menempel. Di KCA pun sama, model penataannya juga hampir sama kayak tiram mutiara. Jadi ada keranjang, tempat melekat, bisa menyimpan, atau dia langsung ditempelkan pada jaring-jaring yang ditata. Nah, jadi lembaran-lembaran jaring begini ditempelkan. Dilakukan seperti itu di KCA, ataukah juga di dalam keranjang juga bisa. Jadi keranjang-keranjang ditata dalam keranjang dulu, sebaran dalam keranjang dengan luasan berapa, terus digantung di KCA. Ini teknologi yang digunakan. Nah, kepadatan ini standar, nanti menyesuaikan yang lainnya. Dengan 2 meter kubik, luasan 2 meter kubik itu kepadatannya 200 sampai 300 benih. Kalau lebih bagaimana, kalau kurang bagaimana, itu kita sesuaikan saja. Berarti misalkan 3 meter kubik berarti naik berapa, naik separuhnya. Kalau 100 meter persegi berarti apa, kurang separuhnya. Jadi kita menyesuaikan saja jadi dengan standar yang ada. Nah, sirkulasi airnya harus kuat. Berarti kalau kita di bak pemeliharaan, penkultur di bak pemeliharaan, maka aerasinya harus kuat. Aerasinya harus kuat. Kalau di KCA berarti sirkulasi air, arusnya juga cukup lah, tidak, arusnya cukup. Nah, harus ada substrat untuk melekat. Nah, substrat melekat tadi sudah. Nah, kalau di KCA lembaran-lembaran jaring atau keranjang yang ditempatkan untuk itu. Kalau di bak itu disiapkan di dalam bak pemeliharaannya itu substratnya di sana. Pakan alami yang digunakan itu tadi Mbak Grace sama Mbak Ulfa. Jadi Glaciaria SP dan juga Ulfa SP. Keduanya adalah rumput laut semua. Ganggang juga. Nah, lama pemeliharaannya sekitar 6 bulan kurang lebih baru kita bisa panen. Itu teknologi daripada abalon. Nah, ini permintaannya tinggi terus abalon ini. Abalon tinggi. Nah, tiram mutiara juga tinggi, rumput laut juga tinggi. Jadi ketiga non ikan yang budidaya laut yang menjadi primadona untuk ekspor itu ya tiga komoditas ini, rumput laut, kerang mutiara, serta abalon. Jadi itu kembali lagi bagi teman-teman yang kemudian yang pingin, nah ini kan semester ini kan sudah menuju lulus kan, nah upayakan ataupun usahakan kemudian kalaupun ingin berwirausaha, maka salah satu peluangnya adalah di antaranya adalah 3 komoditas ini, rumput laut, tiram mutiara, ataukah kemudian abalon. Ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan, peluang maupun menjawab tantangan untuk kemudian di sana. Untuk abalon masih jarang untuk masyarakat umum yang membudidayakan itu masih jarang. Lebih banyak pada balai-balai penelitian yang dipunyai oleh kementerian.
balai budidaya laut, balai budidaya air payau yang ada di Indonesia untuk mengembangkan ini, terutama di Situbondo, Lombok, Takalar, Sulawesi juga, terus mana lagi, Lampung, di Sumatera juga ada. Itu lebih banyak mereka mengembangkan ini, karena sebelum COVID itu 2019 itu saya sempat ketemu ketika di BBF Situbondo, ketemu beberapa orang yang dikirim dari Sumatera. Itu daerah mana itu ya, balai budidaya apa namanya, Tanjung apa itu Tanjung Balai ya, Tanjung Balai. Itu dikirim sekitar 4 orang untuk belajar tentang budidaya abalon yang di BBF Situbondo. Ini pengembangan masih di ke arah sana. Kalau mau mengambil yang out of box yang di luar umum itu ya abalon. Kalau punya modal yang lebih, kalau ada yang mau invest segala macam, bisa lari ke budidaya kerapu, ya, budidaya kerapu itu yang jadi tantangan, gitu ya teman-teman semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat belajar untuk menghadapi ujian nantinya. Jadi sambil dibaca materinya juga sambil disetel materi video penjelasan ini, supaya bisa nyambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.